Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayo ikhwah, teman-teman semua, sekarang kita sampai di masa yang sudah mulai semua genting. Keilmuan sudah mulai krisis, semuanya sudah mulai krisis. Jadi nggak hanya resesi ekonomi, tapi sudah mulai resesi ma'rifat. Maka saya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbentuklah ribat ini. Ya. Dan salah satu niat saya buat ribat ini adalah menghidupkan turas akidah Ahlussunnah. Yang kedua, menghidupkan turas tasawuf yang suci, tasawuf yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kullahu likay yadkhul ghurfa. Ada satu kitab yang jarang dibahas sekarang. Ada yang bahas, tapi jarang dibahas, yaitu kitab Khatmul Awliya. Kenapa orang takut membahas ini? Karena takut dikafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Kelompok-kelompok yang dari dulu Shibhul Khawarij, jadi semi-semi Khawarij. Dulu Maulana Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, beliau ini umurnya lebih dari 100. Wafat tahun 320. Hitung aja berapa mundur. 320 wafat. Umurnya lebih dari 100. 215. Kira-kira 215. Berarti umurnya 105. 115 berarti semasa dengan Imam Ahmad. Semasa dengan Bukhari, semasa dengan Muslim, semasa dengan Tirmizi, semasa dengan Abu Daud. Beliau juga Tirmizi tapi Al-Hakim. Kalau Tirmizi yang selama ini kita dengar namanya Abu Isa At-Tirmizi. Jadi mereka semasa semua dan waktunya berdekatan. Cuma beliau termasuk paling kecil di antara mereka. Ya. Ada Imam Nasai lebih muda dari beliau. Duluan meninggal dari beliau. Imam Nasai wafat tahun 303. Ya. Dan beliau setelah Imam Al-Hakim Tirmizi lahir. Ketika masih sangat remaja, beliau datang ke Imam Qutaibah tahun 140, disuruh ngafal, udah hafal, pas balik Imam Qutaibah sudah meninggal. Pas 7 orang tuh kuburnya Qutaibah, nangis. Imam Tirmizi yang Al-Hakim yang ini sudah jadi ulama. Dia sudah jadi ulama muda. Jadi ini kitab Salafus Saleh. Ya, umurnya panjang, maka beliau mendapat masa di saat Imam Abul Hasan Asy'ari bangkit. Bedanya Imam Asy'ari bangkit di Baghdad, Basrah, beliau bangkit di mana? Tirmiz, Uzbekistan. Ya, bagian selatan dari Uzbekistan, perbatasan Afghanistan. Sampai sekarang orang-orang situ yang kampungnya asli itu kalau dia ngomong bahasa Arab Fusha nggak bisa, tapi kalau bahasa Arab kasar tuh bisa. Gitu tuh bisa dia. Tapi kalau bahasa Arab yang sekarang kita pakai udah nggak bisa. Jadi orang lamanya itu masih tradisi itu. Orang Uzbek sekarang ngumpul begini dibubarin sama polisi. Bukan karena PSBB, tapi nggak boleh ngumpul-ngumpul. Kita negeri surga, apa aja boleh. Orang di kafe jadi biarin PSBB, ya. Masa kita nggak boleh ngumpul? Ya. Insya Allah nggak dijaga Allah. Kita kan masuk cuci tangan, wudu kan tadi. Ya, terus selesai ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kitab ini diperkirakan oleh ulama setelah beliau nulis kitab hadis judulnya Nawadirul Usul. Nawadirul Usul itu yang barusan dikaji oleh Syekh Jibril dari teman-teman Haqqani, ya. Ada Pak Musin sini kemarin kajian Zoom, ya. Itu termasuk berani, keren itu. Nawadirul Usul bedanya lebih kepada tradisi ahli hadis.
Sedangkan khatmul awliya ini tradisi ahli ma'rifat, ahli tasawuf. Ketika beliau menulis buku ini dan setelah beliau menyebarkan buku ini, apa yang terjadi? Kaffarahul mutafaikihun, ya, orang-orang sok ahli fikih mengkafirkan beliau dan mengatakan tazandaqa al-hakim. Hakim sekarang jadi fasik. Jadi memang cerita sufi difasikkan itu udah biasa. Jadi nanti antum akan melihat saya dikatakan fasik oleh mereka. Buya Asfi dibilang jahil oleh mereka. Buya Zulfikar ini dibilang murtad oleh mereka, murtad dari Salafi. Ya. Itu nanti udah begitu dah. Anak Darussunnah udah melotok belajar hadisnya, dianggap nggak ngerti hadis, padahal mereka khatam Sahih Bukhari pun tidak. Anak Darussunnah pakai sarung, jenggot nggak panjang-panjang amat. Kalau ngomong yang medok-medok ala kampungnya masing-masing. Tapi kalau baca hadis melotoknya lebih dasar dari mereka-mereka itu. Tapi nggak dianggap kok. Kenapa? Kurang cingkrang, kurang jenggot. Jadi ma'rifat itu sekarang bagi mereka diukur dengan jenggot dan jingkrang. Ya kita punya jenggot sih, cuma jenggotnya begitu-gitu aja. Ustadz Somad disebut tusuk sate sama mereka ya. Padahal itu dulu canda, sekarang disebut dijadiin bahan ejekan. Tanda kalau mereka tidak mengikuti sunnah akhlak dan ma'rifat Nabi. Nabi mengatakan lastu bitta'an, mereka ta'an. Nabi mengatakan aku tidak suka menghujat, mencaci maki, mereka caci maki. Ya kan? Nah, jadi sudah cukuplah teman-teman. Kita diem dari dulu, nggak mau mengkaji, takut disebut zindik, takut disebut sesat, udahlah. Sekarang kita pakai, walaupun ini kalimat kepada non muslim sebenarnya, tapi kita bisa pakai kepada mereka yang sudah mengkafirkan kita. Ya, lana amaluna, walakum udah selesai. Yang penting kita tidak akan caci mereka, kita kritik mereka tapi tidak caci. Kita tidak sepakat dengan mereka, tapi tidak mengkafirkan mereka. Ya, nah, kitab ini sama juga dengan kitab Haqaiqut Tafsir Imam As-Sulami, ahli hadis, murid terbaik Daruqutni. Daruqutni ahli hadis dikafirkan. Kitab yang sejenis ditulis oleh Imam Ibn Arabi, bahkan lebih besar, judulnya Fususul Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Dan masih ada beberapa kitab-kitab yang lain, banyak ya, sekarang dicetak banyak, dan itu bahkan dianggap sebagai kufur, zindik, bawah. Ya. Akan begitu terus sudah sampai akhir zaman. Dan ini sudah akhir zaman teman-teman. Jadi kita jangan ngerasa ini masih santai kok. Enggak, ini udah ujung kok. Kan Nabi mengatakan ana wasa'aka hatain, aku dan kiamat seperti ini, dua jari. Nah kita sudah di ujung-ujung jari ini udah. Maka sekarang akan mirip-mirip kayak mendekati zaman-zaman Nabi. Mendekati zaman-zaman Nabi. Maka kita harus menjadi bagian dari orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu, sunnah rohani yang mereka sekarang sudah kubur habis-habis. Salah satunya kitab ini. Dan saya meminta Buya Zul Asfi, beliau ini faqih, juga mutakallim, pakar ilmu ilmiah, jangan macam-macam ya. Tapi juga ikut tarekat, bertasawuf, bertarekat Naqsyabandiyah dan Samaniyah. Ya. Kalau Samani pasti Qadiri, Samani pasti Khalwati, itu dapat itu. Nah, tadi kita tes zikirnya semua ya. Wah, pas ditancapkan la ilaha illallahnya pada meledak-meledak. Ya, habis itu berantakan jadi suaranya ya. Emang begitu, kalimat itu ketika masuk membuat di dalamnya akan dikocok-kocok semua sama dia. Dan itu nikmatnya. Betapa nikmatnya jika yang masuk ke dalam qalbu sanubari kita nama Allah. Lalu kalau ada orang ngomong, kok diteriak-teriakin Allah kan maha dekat, Allah kan tidak tuli. Yang tuli bukan Allah, ini yang tuli. Ini yang tuli. Allah tidak tuli. Allah tidak jauh, yang jauh hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berteriak ke qalbu, bukan berteriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jawaban kalau ada orang bertanya kenapa zikir kita keras ya. Lalu kenapa berjamaah? Kadang kita kalau sendiri zauknya tidak tamam. Ketika bersama-sama nanti ada ya. Kenapa pakai Ratibul Haddad? Karena kita mencintai Sadah Alawiyah dan kita ingin bagian dari muhibbin kepada mereka, ya kita pakailah itu. Ya.
Nah, kita ini teman-teman sesuai dengan judulnya Khatmul Auliya, khatam para wali. Ini menginspirasi ngasih nama anak saya yang kedua, Hussein ya, Syahwali Ar-Razi. Jadi dulu bingung mau ngasih nama anak apa. Nama anak depan itu selalu istri saya ngasih. Jadi bukan saya narsis. Kok anaknya dikasih nama Hisham terus Hussein? Hashim dulu. Ini orang narsis amat, bukan itu yang ngasih emaknya ya, uminya. Dia bilang, kamu cari yang kedua ketiganya. Maksudnya setelah Hashim Hussein namanya apa gitu. Kalau saya bingung, gak pakar cari nama soalnya. Akhirnya ketemulah, lagi baca kitab ini, tiba-tiba muncullah nama itu. Jadi istri lagi mulus-mulus, seharusnya kan dielus-elus, kita dipijit-pijit. Ini enggak, saya baca kitab ini. Dan itu sudah baca kitab kelima kalinya. Jadi ini saya nggak tahu sudah berapa kali saya baca kitab ini dan gak puas-puas. Kenapa teman-teman? Kitab ini bercerita tentang wali tertinggi di setiap zaman dan akhir zaman. Jadi kalau kita mau mengenal wali tertinggi sekarang, ini diceritakan ciri-cirinya di bagian belakang. Ya, diceritakan di bagian belakang. Ilmu apa yang dia punya. Kalau sekedar wali, memandangnya membuat kita ingat Allah. Tapi kalau dia wali ghaus, wali akhir zaman, khatmul auliya. Khatmul auliya itu ada setiap zaman. Jadi ungkapan khatmul auliya bukan berarti wali itu sudah menutup semua wali. Enggak, bukan begitu ya. Maksudnya adalah setiap wali menutup makomnya. Jadi setiap zaman itu ada khatmul wali. Dulu Ibn Arabi dituduh, dia mengatakan dialah penutup wali zamannya, tidak ada lagi wali setelahnya. Siapa yang menuduh itu? Ibnu Taimiyah. Limadza? Kenapa? Lianna Ibnu Taimiyah la ya'rif mustalahat as-sufiyah. Karena Ibnu Taimiyah tidak mengenal dengan baik istilah-istilah sufi. Wa in kana faqihan. Meskipun dia seorang yang faqih. Tapi dia faqihnya fil ahkam syar'iyyah, la fil ahkam al-qalbiyah ruhiyah. Dia enggak mau ngasih bidang itu. Bukan juga kita bilang kita lebih pintar dari Taimiyah, enggak. Kita punya guru yang pakar ini menjelaskan makna itu, sehingga kita mengerti lah ilmu ini. Jadi bukan berarti kita mengatakan nanu alamin fulan bin fulan lah ya. Jadi teman-teman, sengaja kita meminta Buya Asfi karena beliau nih sukut-sukutnya ini dalam ya. Orang-orang yang sukut dalam itu hikmahnya kuat biasanya. Semoga mengalir hikmahnya. Nanti beliau jelaskan dengan istimdad rohaninya. Nanti saya juga akan membantu. Sebenarnya saya minta bantuan karena capek juga baca kitab sendiri itu. Ya, alhamdulillah beliau bersedia. Saya senang sekali karena beliau ini paling pemalu ya, paling nggak mau. Padahal ilmu kalau malu-malu, aduh gimana nih? Kita sudah ditakfir orang nih, dizindik-zindikan orang nih, hampir kukubur nih kitab. Nggak boleh lagi diam. Jadi al-an fardu ain ala kulli alim. Jadi sudah fardu ain bagi semua alim, tapi fardu kifayah untuk satu wilayah, satu tempat. Ya. Nah, maka kita sambut ya Buya Zul Asfi. Beliau baca, nanti menerjemah, menjelaskan. Nanti setelah itu ya kita rasakanlah apa yang beliau pahami. Nanti saya mencoba juga menambahkan. Ya. Bukan melengkapi ya. Kalau Buya Asfi udah lengkap dia. Baik, tafadhal Buya. Qablahu naqra al-Fatihah li Imam Al-Hakim At-Tirmizi, dan sanad-sanad kita kepada beliau dan masyayikh kita Naqsyabandiyah, Samaniyah, Qadiriyah, Suhrawardiyah, wal Khalwatiyah, wa khususan khalifati akhir zaman wa Sayyidina Baliya bin Mulkan Sayyidina Al-Khidr wa jami'il muslimin muslimat al-ahya minhum. Al-Fatiha. Baik, tafadhal. Baca terjemah syarah. Bismillah. Nomor 135 atau 35. Masih sama cetakan. 35. Bismillah.
Wah. mungkin tidak bisa mensyarah ya karena ini kitabnya berat. Berat secara Asmani. wahani, secara lugawi tidak berat, tapi secara wahani berat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali ibn al-Hasan ibn Bishr Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bishr Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ini ungkapan di atas ini adalah ungkapan penasih kita. Beliau memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, fa innaka dhakarta al-bahtha fima khada fihi ta'ifatun minan nasi fi sya'ni al-wilayati wa sa'alta an sya'ni al-awliya'i wa manazilihim wa ma yalzamu fi min qabulihim. Sesungguhnya kamu, mungkin beliau berbicara kepada muridnya, kamu menyebutkan tentang pembahasan yang pernah didalami oleh para ta'ifatun minan nas, yang pernah dibahas oleh sekelompok orang tentang kewalian. Wa sa'alta an sya'nil awliya wa manazilihim, dan engkau pun pernah bertanya tentang bagaimana sya'nul awliya, bagaimana kondisinya, bagaimana sifat-sifatnya, apapun yang terkait dengan para wali. Wa manazilihim, dan posisi-posisi mereka, maqamat mereka. Wa ma yalzamu min qabulihim, apa yang akan kita dapati, apa yang lazim ketika kita menerima mereka. Di antara yang ditanyakan itu hal yang al-kul wali nafsa, apakah wali itu bisa mengenal dirinya bahwa dia itu wali atau tidak. Wa dzakarta anna nasan yaqul, engkau pun pernah menyebutkan bahwa ada orang-orang mengatakan innal walayata majhulatun 'inda ahliha, kewalian itu tidak bisa diketahui oleh dirinya sendiri. Ada yang mengatakan demikian. Maka wa man hasiba nafsahu waliyan fahuwa ba'idun 'anhu, kalau orang yang mengatakan bahwa walayat itu tidak dapat diketahui oleh dirinya sendiri, si wali, maka ketika ada orang mengatakan dirinya wali, maka dia itu bukan wali. Ada ungkapan seperti itu. Ini bukan berarti beliau menyatakan bahwa wali itu tidak tahu dirinya wali, bukan. Ada ungkapan seperti itu. Ungkapan ini berangkat dari pembahasan teori. Dia menteorikan kewalian ibarat kalau seseorang ibaratnya berbicara di luar sebuah lingkaran yang bukan tempatnya, maka tentunya dia hanya berbicara teori. Apa jawaban beliau? Fa'lam inna ha'ula'i alladhina yakhuduna fi hadzal amri laysu min hadzal amri fi syai'in. Innama hum qaumun ya'tabiruna sya'na al-wilayati min tariqil 'ilm. Ketahuilah olehmu, kata beliau, sesungguhnya mereka yang yakhuduna fi hadzal amri, yang mendalami secara teori, nazariyah, mendalami masalah ini, laysu fi hadzal amri fi syai'in. Sebetulnya mereka tidak punya kapasitas dalam masalah ini. Innama hum qaumun ya'tabiruna sya'na al-wilayati min tariqil 'ilm. Mereka menganggap persoalan perwalian itu hanya dari segi nazariyah tadi, segi teori-teori saja, akliyah, bukan ruhaniyah. Mereka juga wa yatakallamuna bil maqayisi wa bit tawahhumi min tilqa'i anfusihim. Mereka pun memperbincangkan, membahas masalah kewalian itu dengan analogi-analogi yang mungkin tidak pas, karena menganalogikan kerohanian itu hal yang sulit. Menganalogikan hal yang jawarih, yang zawahir, itu lebih mudah ketika dilakukan dengan analogi dengan jawarih juga, yang zawahir juga. Tapi bagaimana mungkin mereka ahlu nazariyah, mereka ahli teoritis ini menganalogikan sesuatu yang berada di dalam lingkaran keruhanian, mereka mengkiaskan dengan hal-hal yang zawahir. Itu sangat sulit kita terima. Wa yatakallamu bil maqais wa bit tawahhum min tilqa'i anfusihim, dari kehendak hawa diri mereka yang tidak masuk pada wilayah tersebut. Walaisu bi ahlil khususin bi rabbihim, padahal mereka itu memang bukan orang yang memiliki khususiyat, orang yang memiliki keistimewaan, memiliki keimanan khusus dalam masalah itu, min rabbihim.
walam yablughu manazil al-wilayati wala arafu san Allah. Mereka pun tentunya tidak sampai kepada posisi maqamat wilayah wala arafu san Allah. Mereka pun juga tidak mengenal san Allah, ciptaan-ciptaan Allah, sesuatu yang selain Allah. Innama kalamu fis sidqi. Meskipun yang mereka perbincangkan itu adalah sesuatu yang benar, betul. Objeknya mereka itu bukan objek yang qabih, walayah itu memang sesuatu yang benar. Tapi sayangnya mereka memandang dari luar. Wa mi'yarum fil umuri as-sidq. Mi'yarum fil umuri as-sidq. Fa idza saru ila al-minani inqata'a kalamu. Nah, dia sudah mulai mengatakan seandainya mereka masuk mendapatkan nikmat, merasakan ruhaniyah, merasakan masuk ke dunia wilayah, in kasyafa lahum, terkasyaf bagi mereka sir asrar min al-walayah, in qata'a kalamuhum, maka mulutnya akan terbungkam membicarakan dengan teoritis. Ini ghalabat qulubuhum alsinatan. Jadi mereka akan mengalahkan lisan-lisan mereka ketika membicarakan. Wa'ajizu an ma'rifati san'illah bil 'abadi li'annahum 'ajizu an ma'rifatihi. Wa man 'ajiza an ma'rifati Allah ta'ala kana 'an ma'rifati sana'ihi 'ajaz. Orang yang tidak mampu mengenal Allah, maka bagaimana mungkin dia bisa mengenal ma'rifat apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah anugerahkan, apa fawaid, apa mawahib yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi sanaya di sini sudah bukan berarti alam, bukan berbicara tumbuhan, bukan laut, bukan pepohonan lagi. Sanaya itu lebih mauhibah dari Allah. Kalau mereka tidak mampu mengenal Allah, bagaimana mereka bisa mengenal apa-apa yang Allah berikan yang sifatnya tidak hanya bisa dirasakan. Walidzalika yasiru kalamuhum jizafan fil 'aqibah. Oleh karena itu yasiru kalamuhu jizafan fil 'aqibah. Jizafan itu ghairu tathabbut, tidak kokoh, lemah, rapuh. Jadi ungkapan-ungkapan mereka ketika membahas tentang walayah, mohon maaf, ini bukan mengatakan minusnya kampus, bukan. Karena kampus itu bukan tempat pengasah rohani, ya. Bukan tempat mengasah rohani. Ya, apa yang diteori-teorikan oleh kita di kampus, kita jangan mengatakan dosen, kita pun pelaku orang yang menteorikan hal-hal ini. Jadi hakikatnya takallumuna fi hadzal amr jizaf fil 'aqibah. Sebetulnya rapuh, gampang goyah. Fadhal bi. Masyaallah. Haji. Murad tamun. Wadah ya. Baik, teman-teman semua, jazakallah ya Asfi. Teman-teman jangan kaget, di tradisi kami Sumatera, kami biasa manggil orang yang sudah muallim itu buya. Bukan tuh orang tua, tapi orang yang dituakan. Jadi kalau ada yang protes, kok panggil-panggil buya? Iya, emang tradisi kami begitu. Buya Hamka itu sudah jadi buya waktu dia remaja, umur 16 tahun sudah panggil orang buya. Khutbah, pulang dari Mekah khutbah beliau, ya, panggil buya langsung. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah dengan tertib yang masya Allah, jazakallah ya Asfi, terlihat sangat kuat bangunan nahu dan sorofnya dan ma'rifatul lughatnya, mengantarkan kita mengenai penerjemahan kata per kata dengan sangat apik, alhamdulillah. Nah, ini saya menambahkan saja. Jadi Imam At-Tirmizi, Al-Hakim At-Tirmizi, jadi kalau At-Tirmizi Abu Isa, dia terkenal dengan kitab Sunan. Ini terkenal dengan dua kitab, Dawatul Usul dan kitab ini, Khatmul Auliya. Dan yang paling fenomenal kitab Khatmul Auliya. Imam Ibn Arabi pun merujuk selalu ke sini dalam bab Qur'an. Jadi kalau sekelas Ibn Arabi merujuk ke sini, sekelas kita merujuk kemana gitu? Ya pasti ke sini juga. Nah, kita mempelajari ini bukan berarti kita sotoy wali, bukan. Karena kita ingin tahu versi kewalian dari pakarnya. Siapa ini? Yang memang beliau wali. Fi zamanihi kana qutuban ghaufan.
Jadi di zamannya beliau kutub dan ghaus. Walaupun beliau cerita, kemarin saya ditelepon oleh Buya Zulfikar, beliau mengatakan secara kasyaf beliau mendapat kabar di Fez, di Maroko ada wali kutub, wali khatmul awliya. Beliau melihat itu, tapi sebenarnya setelah selesai orang itu, beliau orangnya. Beliau orangnya, ya. Dan saya juga dikabarkan oleh Sadatuna Al-Khidriyah, ya, dalam tradisi Thariqah Khidriyah, bahwa beliau lah salah satunya. Jadi karena umurnya panjang, jadi itu berpindah-pindah. Saya pernah jelaskan dulu teman-teman, jadi ada wali kutub, di bawahnya abdal. Kita nggak tahu, abdal aja belum nyampe kali ya. Abdal itu ciri-cirinya hatinya nggak pernah nyimpen kebencian, walau ke musuhnya. Ibn Arabi udah lewat makam itu. Ibn Arabi dikafirkan orang, dan orang itu bernazar mengkafirkan dia setiap ada sholat 7 kali. Nggak nyampe 7 hari mati. Kenapa? Ibn Arabi memegang sanad Sahih Bukhari. Sanad itu sanad zahir dan batin. Apa sanadnya? Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Itu Ibn Arabi meriwayatkan hadis itu bukan hanya dengan sanad zahir. Beliau juga meriwayatkan dengan sanad batinnya, rohaninya. Siapa yang memerangi waliku, aku nyatakan perang baginya. Benar, nggak nyampe 7 hari mati. Tapi siapa yang pertama menjenguk orang ini? Ibn Arabi. Apa yang dilakukan Ibn Arabi? Ibn Arabi karena mazhabnya Maliki. Di mazhab Maliki, sholat jamaah tidak wajib, mustahab, mandub. Selesai sholat maghrib, dia sholat di masjid, lalu dia datang ke sana, dan Allah bukakan orang ini mukanya gelap, dan neraka Zabaniyah, malaikat Zabaniyah sudah menunggu. Apa yang dilakukan Ibn Arabi? Maka dia minta izin, ya Allah, apa yang aku lakukan? Teringatlah, ya, bahwa la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang terbebas neraka. Maka beliau diilhami agar membaca 70.000 dari ba'da maghrib itu khatam sampai sebelum subuh. Baru beliau ingat, belum sholat isya. Sebelum subuh kira-kira ya setengah jam lah, baru beliau sholat isya. Setelah sholat dia pandang orangnya sudah selamat, wajahnya sudah mulai sedang. Itu proses beliau jadi abdal, belum jadi kutub saat itu. Jadi prosesnya begitu. Jadi ini teman kita baru posting sekali berbicara tentang tasawuf, fikih, mazhab, dibully, sakit. Ya, ada yang sakit begitu. Ada yang nggak mau lagi tampil gitu. Ya Allah, kita ini ngajar bukan karena ingin dipuji orang. Kita ini sekarang ngajar karena ingin menjaga kita dan teman-teman kita bersama-sama. Udah gitu aja. Mau ada orang bully biarin, ya. Lanubali, ya. Nah, Imam Al-Hakim At-Tirmizi ini, beliau prihatin dengan ada sekelompok orang berteorisasi tentang kewalian. Seperti yang diceritakan tadi oleh Buya Asfi, kampus, kan kenyataannya begitu, benar kan? Kampus, ngomong Ibn Arabi kayaknya melangit, tapi kita merasakan di hati kayaknya ada yang kosong deh. Bahkan si dosennya sendiri, dia nggak ngerti sebenarnya teks, dia cuma ngerti terjemahannya, ya. Nah, itu terjadi. Ngerasain nggak? Mata kuliah tasawuf dapat nggak? Jadi mending mata kuliah tasawuf itu dicoret aja, ya. Serius, mata kuliah tasawuf cukup diadakan di kuliah-kuliah besar, stadium-stadium general, dipanggil pak ahli-ahlinya. Menurut saya, kalau enggak, yatakallam fi tasawuf man laysa min ahli. Nanti akan bicara yang bukan ahlinya dalam bab tasawuf. Jadi walaupun saya pencinta sufi dan tasawuf, dan saya bukan sufi, saya belum sampai pada taraf sufi, saya kurang sepakat sebenarnya. Nah, atau buat jurusan sendiri, jurusan ilmu tasawuf, bukan tasawuf. Apa beda ilmu tasawuf dengan tasawuf? Ilmu tasawuf tadi yang disebut oleh Buya Asfi, teorisasi tentang tasawuf. Nah, jadi secara nazariyah, akhlak. Nah, maka dikatakan di sini, ini satu teori nih. Apa itu? Ini banyak loh kiai pakai lah ya. Innal wilayata majhulatun inda ahliha. Kewalian tidak diketahui bahkan oleh si wali. Gitu kan? Siapa yang menganggap dirinya wali, maka dia bukanlah wali. Ini kalam
laisa min qawaida sahihatin, bukanlah dari kaidah yang sahihah. Ini kaidah yang batilah. Orang pinter nahwu shorof ngerti nggak dia tahu nahwu shorof? Tahu ya. Orang belajar akidah